Shalom, selamat pagi. Karena kemurahan Tuhan kita boleh kembali beribadah pagi hari ini walaupun melalui media online. Kita bersyukur punya Allah yang begitu baik, sangat baik bagi kita. Kita menaikkan pujian berkat kemurahan-Mu. Bersyukur kita punya Tuhan yang sungguh baik. Dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada saat ini sudah merasakan kebaikan Tuhan. Hari demi hari kita boleh bersyukur, bersyukur dan bersyukur karena Yesus sangat baik.
Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara, kita diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Tuhan, sehingga kita diberi kesempatan kembali kita untuk bisa beribadah online. Saudara, mari sebelum masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita sama-sama naikkan doa kita terlebih dahulu. Ya. Mari kita akan tundukkan kepala. Bersama-sama dengan seluruh saudara kami yang bergabung di dalam ibadah ini, kami naikkan ucapan syukur kami atas hari yang Kau anugerahkan bagi kami, di mana kami bisa kembali mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau fokuskan hati kami mau mendengarkan firman ini, dan mari Saudara Roh Kudus tolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan bagi kami, dan ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami siap mendengar sabdamu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini firman Tuhan saya beri tema diperkenan Tuhan. Saya ingin membagikan sebuah cerita dulu ya, saudara. Suatu hari saya ambil bagian di dalam sebuah retret pengerja yang kira-kira dihadiri oleh 30 orang gitu ya. Kami duduk melingkar di satu lingkaran, dan persekutuan doa ini dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang punya karunia hikmat dan marifat ya. Saudara, hamba Tuhan ini sambil berkeliling-keliling gitu ya, mendoakan kami yang duduk gitu ya di bawah di tikar, kemudian mendoakan dengan tumpang tangan. Setiap pengerja yang hadir dia doakan di tumpang tangan. Saudara, pada orang-orang tertentu dia mengucapkan satu ya katakanlah nubuatan yang ada yang begini, ada yang dikatakan kamu akan dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Ya. Kemudian ada orang yang dinubuatkan untuk akan memimpin misi, menjalankan misi. Wah, ada juga yang ditegur, saudara. Ada yang tegur, dinasihati untuk agar melakukan sesuatu, gitu ya. Saudara, setelah acara selesai, teman-teman pada ribut ya pada waktu itu, saling bertanya, kamu dapat nubuatan apa tadi? Nah, ya. Kemudian ada yang bertanya kepada saya, apa yang dikatakan hamba Tuhan tadi bagi saya? Apakah saya dinubuatkan jadi hamba Tuhan? Apakah saya dinubuatkan jadi seorang pendeta? Begitu ya, saudara. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, saudara. Saya mau ngejawab apa gitu, karena apa? Ketika hamba Tuhan itu mendoakan saya, hamba Tuhan itu nggak jelas, saudara, ngomongnya ada bercampur-campur dengan bahasa-bahasa asing gitu. Jadi saya nggak tahu apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu. Tapi saudara, secara spontan ya, saya mengatakan begini. Dia bilang begini kepada saya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan ya. Saudara, saya ngutip dari Yohanes 3 ayat 17 ya. Saudara, teman-teman nggak percaya, masa sih hamba Tuhan itu bilang ke kamu gitu? Ya, saudara, ya memang saudara, itu hanya kerinduan hati saya, agar hidup saya bisa berkenan kepada Tuhan. Saudara, mungkin juga itu menjadi kerinduan setiap orang percaya. Orang percaya tentu rindu bahwa hidupnya diperkenan oleh Allah. Ya. Saudara,
Diperkenan itu artinya apa, saudara? Artinya diperkenan itu artinya disukai, disenangi, atau dipikarsep lah gitu ya, pikarsep. Saudara, kalau kita dipikarsep oleh orang, itu sebetulnya belum tentu hidup kita ini hidup benar gitu ya. Tetapi jika kita dipikarsep oleh Allah, pasti hidup kita benar ya. Saudara, mari kita masuk dalam pembacaan nats firman Tuhan. Saya ambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22, saudara ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Saudara, Allah mengatakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hatinya dan yang melakukan segala kehendaknya ya. Saudara, jadi kalau begitu kita bisa lihat ya, Daud bisa dijadikan pelajaran bagi kita agar hidup kita juga sama seperti Daud bisa hidup berkenan di hati Allah. Saudara, mari kita lihat kehidupan Daud itu, bahwa Daud dari sejak awal, dari masa remajanya, dia adalah seorang penggembala ternak ya. Penggembala ternak itu adalah satu pekerjaan yang ya boleh katakan seorang kebanyakan lah, orang biasa gitu ya, menggembalakan kambing domba. Kemudian dari seorang penggembala ternak, dia menjadi seorang yang besar, seorang yang hebat. Kemudian di akhir hidupnya dia menjadi seorang raja yang berkuasa atas sebuah kerajaan yang kuat, yang memerintah sebagian besar wilayah Timur Tengah ya. Itu terjadi di abad ke-10 sebelum Masehi, atau tahun 1000 sebelum Masehi. Saudara, Daud berhasil ya di dalam kehidupannya, dari seorang yang bawahan sampai ke puncaknya gitu, yang paling tinggi di dalam kehidupannya. Tapi saya pikir pencapaian dari kesuksesan Daud ini, yang paling sukses adalah bukan kekayaannya, bukan kekuasaannya, bukan kehebatannya, tetapi kesuksesan Daud adalah pernyataan Allah yang mengatakan, "Aku telah mendapatkan Daud, anak Isai, seorang yang berkenan di hati Allah." Saudara, kalau kita telusuri kehidupan Daud ini, sehingga kita menjadi kadang-kadang bertanya-tanya ya, mengapa Daud dikatakan bahwa Daud ini adalah seorang yang berkenan di hati Allah? Karena apa, saudara? Karena kita kalau baca kehidupan Daud, perilaku Daud tidak selalu saleh, saudara, tapi banyak salah ya. Dari kenyataan ini kita kemudian bertanya, apa nggak salah pernyataan Allah ini mengatakan bahwa Daud ini adalah orang yang berkenan, padahal perbuatannya kita lihat, kalau kita nanti sebentar kita lihat perbuatan apa yang dikerjakan Daud ini, yaitu kita lihat di dalam 2 Samuel 11 ayatnya yang keempat. 2 Samuel 11 ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan, saudara. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya.
ayat yang kelima, lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Saudara, Daud membuat Betseba hamil ya. Kemudian untuk menutupi perbuatannya ini, saudara, Daud merencanakan sebuah pembunuhan suaminya Betseba ini, yaitu Uria, dan dia memerintahkan agar Uria ditempatkan di barisan depan dalam suatu peperangan sehingga akhirnya dia terbunuh di ayat yang ke-17 ya. Kemudian saudara, kita lihat apakah Allah merestui perbuatan Daud yang satu ini? Saudara, tentu saja tidak ya. Di ayat yang ke-27 ya, kita lihat Allah mengatakan begini, tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Jadi Tuhan juga tidak merestui hal seperti ini. Dikatakan Daud melakukan sesuatu yang jahat, sehingga saudara, Tuhan mengirimkan Nabi Nathan untuk memperingatkan dan menegur Daud. Di dalam 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-11 mengatakan begini, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpahkan ke atasmu yang akan datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Kemudian kalau kita baca lagi ya lanjutannya, ini dari 1 Tawarikh 3 ayatnya yang ke-1 sampai ke-9 ya. Kita lihat yang ini tentu jangan ditiru ya saudara ya. Daud mempunyai banyak istri ya. Daud mempunyai banyak gundik dan mempunyai banyak anak-anak. Saudara, kalau kita lihat ya, Daud melanggar peraturan-peraturan Tuhan. Daud melanggar hukum-hukum Taurat, 10 perintah Allah, yaitu perintah yang ke-6, jangan berzina. Kemudian kita lihat hukum yang ke-10, jangan mengingini istri sesamamu. Saudara, Daud melanggar hukum-hukum daripada Tuhan sendiri ya. Saudara, belum lagi masih ada di dalam kehidupan keluarga ya, di hadapan keluarga pun Daud bukanlah seorang ayah yang baik ya. Dan Daud seorang yang kurang bertanggung jawab. Hal ini kita bisa lihat dari cerita ya di 2 Samuel 13 ini, itu kita lihat bahwa ada konflik-konflik keluarga, tragedi-tragedi yang menimpa keluarganya. Ada perkosaan, ada saling membenci, saling membunuh gitu ya. Saudara, kalau kita lihat itulah sebagian dari kisah sisi kehidupan Daud yang buruk. Ya, sebagian masih ada, kalau kita bahas di bagian lain juga masih ada kesalahan-kesalahan Daud. Jadi kita lihat Daud melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, saudara, tetapi Allah tetap mendeklarasikan, aku telah mendapatkan Daud seorang yang berkenan di hatiku. Saudara, kalau kita pikirin, kok apa bisa gitu ya? Seorang yang dengan latar belakang kehidupan seperti itu, tetapi Allah masih berkenan kepadanya. Iya, saudara, memang begitulah kehidupan Daud. Daud punya sisi-sisi kelemahan yang jelas ya, kelemahan-kelemahan yang nyata, yang barangkali bagi kebanyakan orang, banyak dari kita, untuk melakukan dosa yang seperti yang Daud lakukan, itu jangankan melakukan, kebayang pun enggak gitu ya. Jadi itulah saudara kelemahan-kelemahan Daud. Saudara, apa yang menjadi pertimbangan Allah sehingga Allah menyatakan perkenanannya kepada Daud? Saudara, Allah
tidak seperti manusia yang selalu melihat keburukan-keburukan saja ya, tetapi Allah melihat secara utuh kehidupan Daud sampai ke dalam hatinya. Allah melihat sisi yang baik dari Daud. Dalam perjalanan hidupnya, saudara, Daud sebetulnya dia berusaha untuk menjadi benar, dan kerinduan hatinya adalah melakukan kehendak Allah. Ini barangkali sesuatu yang luput dari pengamatan kita ya, tetapi Allah melihat, saudara, ke dalam hati Daud. Lagi pula, saudara, Allah itu sebetulnya tidak mengharapkan kesempurnaan daripada manusia ya, sebagaimana sudah jelas kita lihat saksikan kita di dalam kehidupan Daud dengan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan di dalam kehidupannya. Saudara, Allah masih dapat melihat ke dalam hati Daud dan berkata bahwa ia adalah seorang yang berkenan di hatinya, seorang yang melakukan kehendak Allah. Jadi barangkali kita nggak usah mempertanyakan lagi kenapa Allah begitu. Karena apa, saudara? Karena jelas ya, jelas ini adalah yang dinamakan kasih karunia Allah. Daud sebetulnya nggak layak untuk mendapatkan restu Allah ya, seperti yang kita lihat di dalam perbuatan-perbuatannya, atau Daud tidak layak untuk mendapatkan perkenanan Allah, seharusnya segitu. Namun saudara, di dalam hatinya ia memiliki kerinduan yang benar, sebuah kerinduan untuk mengikuti dan menyenangkan hati Allah. Saudara, seperti kerinduan saya dan mungkin juga kerinduan saudara untuk menjadi seorang yang hidup berkenan di hati Allah. Mungkin kita bayangkan, wah, untuk menjadi orang yang berkenan di hati Allah itu suatu pencapaian yang sulit lah gitu ya, suatu sasaran yang sukar kita bisa lakukan. Bahkan kalau kita pikir, ya nggak mungkin lah gitu ya kita bisa hidup berkenan kepada Allah. Karena apa? Karena kita lihat dari sebagian dari tindakan-tindakan kita, perilaku-perilaku kita di masa yang lalu. Namun kita ingat, kalau Allah melihat ke dalam hati Daud, dan begitu juga Allah akan mencarinya di dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara, untuk menjadi seorang yang berkenan di hati Allah, kita harus dapat mengandalkan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang memberdayakan dan menguatkan kita sepanjang waktu. Sudah ada kisah lagi ya, sebuah kisah tentang kasih karunia ini yang Allah tujukan kepada seseorang yang cukup terkenal di dalam kehidupannya, yaitu orang yang hidup ini cerita masa lalu, masa udah lama, yaitu di abad ke-17, yaitu udah sekitar 300 tahun yang lalu ya. Saudara, kalau kita bandingkan ya, kehidupan dia ya, kehidupan orang ini dengan kehidupan kita pada umumnya lah gitu. Kita nggak sebanding lah dengan parahnya kehidupan dia. Sudah, dia adalah seorang yang kasar, seorang penjual budak yang nggak punya moral. Kemudian dia gambarkan dirinya adalah seorang yang celaka, yang terhilang dan buta secara rohani, saudara. Namun suatu hari kasih karunia Allah memakai sebuah badai yang dahsyat, yang menciptakan sebuah ketakutan, sebuah kengerian di hati seorang pedagang budak yang jahat ini ya. Menurut kesaksiannya, badai itu bersamaan ketika dia sedang membaca-baca buku yang judulnya Imitasi of Christ. Jadi Allah yang palsu ya, Tuhan yang palsu, yang kemudian saudara membawanya ketika dia waktu itu mendapatkan ketakutan yang luar biasa. Kemudian dia
membawa dia kepada pertobatan yang tulus dan menghasilkan sebuah kehidupan yang dramatis, ya, perubahan-perubahan yang dramatis di dalam hatinya dan di dalam cara hidupnya. Dia tidak pernah, ketika itu dia tidak pernah berhenti mengagumi kasih karunia Allah yang telah mengubahnya secara utuh. Ya, jadi ketika dia mendapatkan hal-hal yang mengerikan, yang ketakutan ini, kasih karunia Allah berlaku terhadap dirinya dan hidupnya kemudian berubah. Saudara, untuk mengekspresikan kasih karunia yang ajaib ini, ia menulis sebuah lagu, saudara. Yang kita kenal lagu ini adalah Amazing Grace. Ya, saudara, kita tahu siapa dia? Dia adalah John Newton yang mendapat kasih karunia Allah. Saudara, kalau kita simak kata-kata dari lagu yang dikarang oleh John Newton ini, dalam bahasa Indonesia begini: ajaib benar anugerah pembaharuan hidupku, ku hilang buta tercela, olehnya ku sembuh. Ketika insaf ku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Saudara, sesaat sebelum kematiannya pada usia yang ke-82 tahun, John Newton berkhotbah dengan suara nyaring mengatakan begini: ingatanku hampir musnah, tetapi aku ingat dua hal, bahwa aku seorang pendosa yang besar dan bahwa Kristus adalah penyelamat yang besar. Itulah, saudara, ratapan atau tangisan seorang yang berkenan di hati Allah. Kita lihat Allah melihat ke dalam hati John Newton sebagaimana ia melihat ke dalam hati Daud, dan disitulah juga Allah akan mencarinya di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, apa yang Allah cari dari kehidupan kita? Saudara, Allah tidak mencari kesempurnaan. Menjadi seorang Kristen itu bukanlah tentang menjadi sempurna, saudara, karena Alkitab berkata bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Roma 3 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Sebagaimana halnya Daud dan John Newton, setiap orang telah berdosa. Setiap orang telah tidak taat kepada Allah. Satu-satunya, saudara, manusia sempurna yang pernah ada di muka bumi ini adalah Yesus Kristus, anak tunggal Allah. Dia sungguh-sungguh seorang yang berkenan di hati Allah dalam setiap peristiwa dan waktu. Ya, dia selalu mengerjakan segala sesuatu tepat seperti yang Bapa kehendaki ia lakukan. Saudara, pada saat Yesus dibaptis, Allah bersaksi tentang hal ini. Ketika ia berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3 ayat 17, ya saudara. Jadi untuk hidup berkenan kepada Allah, kita tidak perlu sempurna, karena memang kita tidak bisa sempurna. Kita hanya perlu mengandalkan kasih karunia. Allah tidak memperhitungkan kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, dan kesalahan kita. Saudara, sekarang kita lihat bagaimana kita bersikap agar hidup kita juga bisa berkenan kepada Tuhan. Saudara, seperti contoh kehidupan Daud, ya, kita lihat ada sisi buruknya, tetapi juga ada sisi baiknya. Ya, pasti ada sisi baiknya karena kita lihat bahwa Tuhan berkenan, ya, kepada Daud. Jadi kita lihat ada sisi-sisi baiknya dari Daud. Saudara, yang pertama, agar kita bisa berkenan kepada Tuhan seperti Daud. Daud yang pertama menjalani hubungan yang akrab dengan Tuhan.
Mazmur 119 ayatnya ke 164. Mazmur 119 ayatnya yang ke 164 mengatakan seperti ini. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Saudara, Daud mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena dikatakan bahwa 7 kali dalam sehari Daud memuji-muji Tuhan. Hal inilah yang menyatakan Daud memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Kemudian kita lihat lagi Mazmur 5 ayat yang keempat. Mazmur 5 ayatnya yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saudara, setiap pagi Daud langsung datang ke hadirat Tuhan. Pergaulan Daud yang akrab dengan Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan sehingga Tuhan berkenan kepadanya. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa menjalankan hubungan yang akrab dengan Tuhan? Dengan apa, saudara? Dengan membangun komunikasi dengan Tuhan, dengan berdoa ya kepada Tuhan, baca firman Tuhan, menyapa Tuhan, muliakan Tuhan dan puji Tuhan setiap pagi. Itulah yang harus kita lakukan. Agar apa, saudara? Agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, kita lihat hidup beriman atau hidup percaya, berserah dan bersandar kepada Tuhan. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Maka artinya iman mutlak diperlukan untuk kita bisa berkenan kepada Tuhan. Dan kata lain, kalau kita mau hidup, kita berkenan kepada Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus senantiasa menggunakan iman kita. Saudara, bukan ratapan kita, bukan permohonan doa kita, bukan kesungguhan ya doa kita siang dan malam, tetapi dilakukan tanpa iman, maka hasilnya tentu tidak ada ya, saudara. Jadi bukan perbuatan baik kita yang membuat kita berkenan kepada Tuhan, tetapi iman kita yang bisa membuat kita berkenan kepadanya. Ibrani 10 ayat yang ke-38. Ibrani 10 ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara, jika kita undur dari kehidupan iman kita, Alkitab mengatakan Tuhan tidak berkenan. Ya, saudara, biasakanlah untuk kita menggunakan iman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasakanlah kita berdoa, memperkatakan janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Biasakan pikiran kita untuk setuju dengan firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan sebagai kata final ya. Jadi kata akhir bahwa firman itu ya dan amin ya, gitu ya, saudara. Semua orang, siapapun saudara, pasti punya masalah. Seperti juga Daud, sekalipun masalah yang dihadapinya berat ya, tetapi Daud adalah seorang pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Satu hal yang diandalkannya adalah
Tuhan. Ya. Saudara, masalah besar sekalipun ketika kita bersama dengan Tuhan, maka selalu akan ada jalan keluar dan kemenangan kita raih. Ya, saudara, Tuhan hanya mau kita sabar. Tuhan mau kita percaya, beriman kepada Tuhan. Jangan mengandalkan siapapun selain daripada Tuhan. Saudara, kemudian yang ketiga adalah seperti Daud, hidup dalam kerendahan hati. Hidup dalam kerendahan hati. 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Saudara, kita lihat Daud memiliki kehidupan yang rendah hati. Ketika ditegur oleh Nabi Nathan karena kesalahan yang dibuat dengan istri Uria, Daud mengakui dan minta ampun dan bertobat. Kesombongan dan kecongkakan pasti akan dibenci Tuhan. Makanya biarlah kita hidup selalu di dalam kerendahan hati. Saudara, kasih Kristus adalah kasih karunia yang sempurna. Karena Kristus telah mati untuk kita. Roma 5 ayat yang ke-8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi, hiduplah tetap di dalam kerendahan hati. Ketika kita salah, ketika kita ditegur dan diingatkan, dengan kerendahan hati kita akui dan kemudian kita bertobat. Karena apa? Karena kerendahan hati akan membawa kita kepada perkenanan Tuhan. Sehingga apa yang tak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, dan yang tidak kita lihat akan disediakan Tuhan bagi kita. Saudara, apa yang terjadi saudara kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan? Kita lihat di dalam Pengkhotbah 2 ayat yang ke-26. Pengkhotbah 2 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, orang yang berkenan kepada Tuhan akan diberikan hikmat oleh Tuhan dalam segala hal. Sehingga setiap keputusan di dalam hidupnya ada penyertaan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan memberi keberhasilan dan kemenangan. Jadi, saudara, supaya kita perkenanan Tuhan dan kita bisa menerima janji-janji Tuhan, syaratnya dan kuncinya adalah ada 3 hal ya. Yang pertama adalah jalin hubungan yang intim atau yang akrab dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, hidup terus beriman, percaya, berserah dan bersandar kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah selalulah hidup di dalam kerendahan hati. Saudara, sebagai orang percaya, kita harus mengalami perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Saudara, firman Tuhan saya sampaikan sekian. Biarlah apa yang kita dengar pada pagi hari ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kita kita rindukan untuk hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan, hingga suatu saat
seperti apa yang tadi saya ceritakan di depan itu ya, bahwa saya mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, benar-benar menjadi realitas dalam kehidupan kita. Saya rindu bahwa hidup saya ini diperkenan oleh Tuhan. Saudara, sekian firman Tuhan. Mari kita akan tutup dalam doa. Mari kita akan tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami dapat mengakhiri ibadah kami karena kami tahu Engkau ada bersama kami, Engkau menyertai kami. Biarlah apa yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh membawa kami semakin lebih mengasihi Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin taat, dan kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saudara Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat yang hadir atau jemaat yang bergabung di dalam acara ibadah ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kami perlindungan, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, dan juga sebentar bila ibadah ini usai dan kami mau melanjutkan aktivitas kami sehari-hari, biarlah damai sejahtera Tuhan dan kasih setia Tuhan dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.